Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelum kita sampai kepada materi yang sedikit nanti saya sampaikan, apa kabar Bapak Ibu rahimakumullah, semuanya sehat? Wabil khusus Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fardian Imam Muttaqin SPDSI. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Dan tak lupa saya sangat bersyukur kepada Al-Ustadz Akhul Muslim yang telah menjadi wasilah dipertemukannya kami dengan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini semuanya Bapak Ibu guru? Ada karyawan? Ada karyawan? Kalau ke surga pingin duluan atau belakangan? Halo? Pingin belakangan, alhamdulillah. Maka penuhi dulu kursi di belakang. Di depan masih ada kursi yang kosong. Kebiasaan salah satu orang Indonesia itu duduk sukanya di belakang. Yang di belakang biarkan saja kosong, begitu ya. Akhirnya turun kepada siswa-siswa kita, begitu Pak ya. Yang belakang dipenuhi dulu. Ini yang di depan masih kosong. Saya persilahkan untuk maju. Mari, silakan. Sebelum kita mulai, waktunya tidak lama, cuma sampai asar ya Pak Ustadz kalau tidak salah. Disambung nanti. Mari silakan. Yang di belakang saya persilahkan untuk mengisi dulu kursi yang terdepan. Ya. Oh, masih belum bergerak. Ya. Kemudian mohon berkenan, mohon sekali berkenan. Ini salah satu godaan syaitonir rajim, itu adalah melalui, mohon maaf sekali, melalui HP. Mohon maaf, izinkan saya ketika kita ngobrol, HP-nya direhatkan dulu sejenak. Setuju enggak Pak? Gitu ya, sejenak saja. Paling berapa? Ada enggak sampai setengah jam lah ya insyaallah. Oke, mari kita mulai Ustadz dengan tayangan. Ini ya. Ini sekedar ta'aruf. Ada orang yang bilang tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kenalan dulu, kan begitu ya. Tadi sudah diperkenalkan, alhamdulillah. Ini pembuka kita di pagi ini, mudah-mudahan insyaallah bagian dari doa kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu tadi doa pembuka saja, doa awal pagi yang saya yakin. Doa barusan sering dibaca Bapak? Alhamdulillah, Masya Allah. Belum pernah ya. Doa yang sangat baik ya. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dalam iman, bangkitkan kembali kami dalam iman, masukkan ke surgamu dengan iman. Masya Allah. Bukan dengan Pak Iman ya, dengan iman. Masya Allah. Karena imanlah yang dapat menghantarkan kita
menuju ridha dan insya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kebahagiaan yang tak terhingga berada di tengah Bapak Ibu. Mohon maaf nanti bila dalam penyampaian banyak yang kurang berkenan. Tapi yang pasti insya Allah silaturahim inilah yang mudah-mudahan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut. Ini ada sebuah tayangan sedikit. Mari kita perhatikan. Bapak, mohon maaf sekali karena ini sesuai dengan tema pada siang hari ini, yakni apa tadi Bapak Ibu temanya? Alhamdulillah ya, sudah lupa semuanya. Temanya Pak Ustaz, meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal apa Bu? Membangun pribadi yang Masya Allah berkarakter dan unggul lah ini yang luar biasa, Masya Allah unggul. Pak Ustadz Ahul ini hebat nih ngambilnya sama Pak Kepala Sekolah ini, ngambil kalimat unggul itu kan luar biasa. Kalau untuk tanaman saja pasti menggunakan bibit unggul. Itu apa itu Pak? Kenapa Pak? Masya Allah, bukan cuma terbagus Pak. Sudah tidak lagi di antara unggul itu sudah tidak ada lagi yang lebih. Jadi kalau ada yang mengatakan lebih unggul itu nggak ada. Karena unggul itu sudah tertinggi. Sama dengan insan kamil. Insan kamil itu sudah tidak ada lagi, selain kamil nanti apa jadi? Kamal. Gitu ya. Yang ada kamilah ya, kamilah. Nah, maka jamaah rahimakumullah, satu kalimat Al-Quran yang insya Allah semuanya sudah pada hafal ini. Karena ini merupakan tuntunan kita dalam beragama, dalam bersyariat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Uswatun hasanah. Uswah. Ini karena di sini ada Bapak guru bahasa Arab atau Ibu guru, saya nanti mohon diluruskan jika ada kekeliruan. Kalimat uswah ini dalam qiraah yang lain bisa dibaca dengan iswah. Uswah ada yang menyerupai kalimatnya dengan kalimat qudwah. Kalau uswah atau iswah maknanya melebihi dari qudwah. Kalau saya melakukan sebuah perbuatan, Pak, akan tetapi Bapak lihat, Ibu lihat, saya contoh memegang minum, Bapak juga memegang, saya minum, Bapak juga minum, akan tetapi tidak sampai dari Bapak ke yang lain. Atau bahkan cuma di diri saya saja, Bapak hanya melihat saya minum dengan baik, saya duduk dengan baik, tapi Bapak tidak menirunya. Itu namanya bukan uswah. Bukan teladan. Teladannya hanya berhenti di diri saya. Dan ini ternyata di antara 114 nabi, 25 rasul, hanya Rasulullah yang memiliki sifat uswatun hasanah. Apa bedanya uswatun hasanah ketika saya memberikan contoh ditiru oleh Bapak Ibu
dilanjutkan terus kemudian sampai berlanjut ke anak cucu Bapak Ibu, kepada siapapun kenalan Bapak Ibu, itulah yang disebut uswatun hasanah. Uswah, teladan yang terus berkelanjutan, tidak akan putus sampai hari kiamat. Ini namanya uswah. Dan ternyata sekali lagi hanya Rasulullah yang diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah, dijadikan teladan yang baik. Maka kalimatnya di awal adalah menggunakan kata laqad. Ada 2 kalimat taukid. Kalimat penguat. Yang pertama huruf lam, yang kedua huruf qad. Biasanya kalau penguat ini biasa-biasa saja, Allah hanya mengucapkan dengan kata qad. Contoh di Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Cuman dengan qad, tidak pakai la. Ketika ada kalimat la, ada huruf la dan qad, 2 kalimat taukid beriringan, ini sudah tidak bisa diragukan lagi, diyakinkan seyakin-yakinnya di atas kepastian. Artinya pada diri Rasulullah benar-benar sudah tidak ada celaknya, sudah tidak ada nodanya, benar-benar ada uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah adalah uswah hasanah, contoh teladan yang tidak perlu lagi meneladani yang lain. Karena sudah sempurna pada diri Rasulullah. Di antara utusan-utusan dari mulai Adam sampai kemudian Isa, Musa, bahkan sampai Rasulullah SAW, cukup disempurnakan oleh Rasulullah. Maka disempurnakan kembali, ayatnya adalah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. 2 kalimat ini merupakan penguat bagi kita. Maka cukuplah kita mencontoh Rasulullah saja. Karena apa? Kata Allah, sudah kesempurnakan seluruh nikmat-nikmatku. Bahkan agamaku sudah kusempurnakan, Islam sebagai agama yang sempurna. Ya'lu wa la yu'la alai. Agama tertinggi dan tidak ada lagi yang melebihi tingginya agama Islam. Di kampus sudah 2 semester ini, di semester sekarang ini, di semester 3, ada satu mahasiswa namanya Stepanus Widyasto, agamanya Kristen, ikut mata kuliah saya, Pak. Mata kuliah pendidikan agama Islam. Saya tanya, kenapa nak ikut, kenapa mas ikut mata kuliah saya? Saya diberikan kebebasan untuk mengikuti mata kuliah Kristen atau mata kuliah yang lain. Dan dia memilih ikut belajar dengan saya. Ini Senin, besok sudah mulai mid semester ya Pak ya. Ketika saya tanya, Mas, di agama kamu berikan contoh doa yang paling sering diucapkan. Saya tidak perlu mengucapkan secara keseluruhan Bapak. Tapi yang pasti doa yang disampaikan dalam agama mereka yang paling utama hanya ada satu saja Pak. Wahai Bapak, Ibu di surga. Itu yang paling utama gitu ya. Hampir setiap doa itu saja awalnya Pak. Dan selalu menggunakan bahasa dia sendiri. Gitu ya Pak ya. Coba kita lihat agama Islam Pak. Agama Islam tidak ada satu gerakan pun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dengan menggunakan doa. Bangun tidur, ada doa. Mau tidur, berdoa. Setelah tidur, kegiatan kita apa? Setelah tidur, minum dulu. Minum dulu. Minum ada doa? Ada doanya? Nanti kita akan cek, kita akan lihat ya. Terus berikutnya, setelah minum kemana Bu? Kamar mandi.
Ke kamar mandi ada doa? Ada. Keluar kamar mandi ada doa? Gimana doanya? Nah, ini kelihatannya ini lebih banyak yang nggak berdoa kalau keluar WC ini. Saya perhatikan ini kok banyak yang bengong ini. Artinya kalau begitu masuk WC, kalau nggak masuk WC kan berdoa. Kalau keluar WC-nya nggak berdoa ya jangan keluar. Udah diam di WC. Berdoa Pak, paling tidak mengucapkan gufronak, gitu ya. Ada tadi yang sampaikan Ibu. Ini anak-anak kelihatannya di sini sudah terbiasa ya Bu seperti itu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah belum gitu ya sebagian. Tadi doa yang panjangnya alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Kemudian setelah keluar mandi kemana Bu? Pak? Kemana? Wudu. Wudu ada doanya? Ada. Setelah wudu ada doanya? Ada. Belum tadi malam yang junub. Aduh. Loh, yang junub masa nggak mandi dulu? Enggak. Mandi dulu. Mandi junubnya ada doa? Ada. Masya Allah. Mandi saja, coba perhatikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mandi saja ada 2 macam ya? 2 apa 3 macam nih mandi ini Pak? Ini kemarin ada yang nanya ini, ada nanya nih. Pak, ini kekeringan di tempat kita nih. Masa saya nggak berhubungan dengan istri? Lah nanti mandinya gimana? Airnya nggak ada itu Pak. Loh, kan boleh tayamum Pak. Pasirnya nggak cukup Pak buat tayamum. Masa saya harus gelimpangan di depan rumah tayamum gitu? Masya Allah ya Rabbi. Dipikirnya mungkin kalau tayamum pakai pasir, tayamum pakai pasir begitu, diguyur-guyur mungkin gitu ya, atau gelimpangan di depan rumah, Masya Allah. Jadi kalau begitu bagaimana? Ini kelihatannya kalau di sini hampir nggak pernah ada mungkin ya yang mandi junub tayamum. Angkat tangan yang pernah mandi junub tayamum. Nggak pernah ada kan? Banyak air masalahnya. Musimnya dingin banget Pak. Di Pakem kan dingin Pak nih. Aduh mandi ini luar biasa Pak dinginnya. Mandinya gimana tuh? Ya mandi lah ya Pak ya. Tetap mandi. Nah, lalu bagaimana kalau junubnya pakai tayamum Pak? Caranya? Kalau belum ada yang tayamum, ini nanti malam mulai ini kayaknya. Mau mempraktekkan nih. Kalau dingin, kalau kedinginan boleh nggak tayamum Pak mandi junub? Boleh Pak. Bapak sampai maksa-maksa mandi padahal dinginnya luar biasa, kayak es gitu. Mandi aja sampai menggigil luar biasa. Malah jatuh sakit. Nah, daripada sampai jatuh sakit begitu, diperkenankan nggak tayamum? Diperkenankan Pak. Gimana tayamum kalau untuk junub? Ya seperti itu ya. Sama Pak seperti wudhu Pak. Kalau wudhu diganti dengan tayamum bagaimana Bapak Ibu? Caranya? Ya, gimana Bu? Nah ini contoh Rasulullah ini. Kita kan mau meneladani Rasulullah nih. Gimana? Sentuhkan. Bismillah dulu, kemudian sentuhkan kemana? Ke debu. Debunya nggak ada? Insya Allah ada di mana? Di tembok. Di sini ada debu? Ada. Mana? Nggak kelihatan. Sentuhkan ya ini. Kita anggap di sini ada dan zatnya insya Allah ada. Sentuhkan terus ditiup atau dikeprukan gitu ya. Boleh ditiup. Terus kemudian di wajah. Berapa kali? 1 kali. Setelah itu sentuhkan lagi enggak? Tidak harus. Lalu sentuhkan diusap bagian mana? Punggung telapak tangan. Sampai mana? Sampai pergelangan. Ada yang sampai sini Pak. Kayak wudhu Pak. Sampai sini. Mantap Pak. Tidak perlu ya. Sampai pergelangan. Jadi kalau junub, Bapak Ibu kedinginan, cukup seperti itu ya. Nanti malam kedinginan? Kelihatannya nanti malam mulai dipraktekkan nih ya. Karena ada alasan ya dingin ya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah mandi keluar WC, setelah keluar WC ngapain?
Pakai baju dulu enggak? Oh, udah mandi, udah pakai baju. Pakai bajunya ada doanya? Gimana doanya? Ini kelihatan juga pernah pakai baju nih. Ya, apa gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ini dia katanya kita lagi meneladani Rasulullah tapi yang kecil-kecil kayak gini nih. Nah, maka maaf, kalimat uswah tadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kenapa kata uswah itu bisa disebut juga atau diucapkan dengan kata iswah? Tolong perhatikan Bapak Ibu. Uswah harokatnya di mana? Harokatnya apa? Dhamma. Dhamma posisinya di mana? Di atas. Sedangkan iswah harokatnya kasroh. Posisinya di bawah. Bapak. Uswah ketika berbunyi u harokatnya di atas. Dhammus syafataini bidhammin tamman, dengan memonyongkan kedua bibir karena sedang dalam keadaan dhamma. Masya Allah, maknanya betapa tingginya teladannya Rasulullah. Sedangkan pada saat kasroh, maaf Bapak, yang besar-besar itu tinggi namanya uswah. Sedangkan ketika kasroh, iswah, kasroh itu kan artinya pecah Pak. Ya, kasroh itu artinya kan pecah Pak. Maka berbunyinya i. Ketika berbunyi kasroh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iswah itu berarti hal-hal yang kecil sekalipun dalam agama Islam diberikan contoh oleh Rasulullah. Maka manakala kita tidak sanggup meneladani yang uswah, lakukan yang iswah yang kecil-kecil ini. Tapi kita kadang-kadang mengejar yang besar, yang kecil diabaikan. Yang besar, yang kecil jika terkumpul dan dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka yang kecil ini salah satunya tadi ketika mau berpakaian. Berpakaian mendahulukan pakaian mana, bagian mana Pak? Dengan doa? Belum tahu atau lupa ini? Belum tahu atau lupa ini? Ya, seperti itu. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Tangan kanan atau kaki kanan atau sepatu kanan atau kaos kaki kanan. Kemudian ketika kiri, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Halo, sudah hafal? Jadi hasil meneladani hari ini apa saja yang mau dibawa pulang? Tayamum tadi aja ya. Tayamum aja yang gampang ya, Masya Allah. Tuh Pak. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling utama begini saja untuk memudahkan kita. Awali segala perbuatan dengan mengucap iya. Akhiri dengan tapi ada satu doa yang dilakukan setelah tapi ucapannya bismillah. Doa apa yo? Setelah melakukan akan tetapi kan biasanya sebelum. Kalau sebelum itu bismillah. Kalau akhir, hamdalah. Nah, ini ada satu doa di akhir tapi doanya bismillah. Yaitu doanya tidur. Tidur gimana? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana kan? Nah, itu tadi dibaca doanya. Allahumma ahyina bil iman. Ahyana ba'da ma amatana ma ilaihin nusyur. Lah kalau yang akhir tapi bismillah, ada yang tahu? Belum ya? Baik, terima kasih. Melepas pakaian, Mbak. Melepas pakaian doanya gimana? Bismillah. Enggak dilanjutkan. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu melepas pakaian, Pak. Ya, ini kelihatan nih, Bapak jangankan pakai pakaian sendiri nih, pakai apa melepas istrinya aja enggak pakai bismillah nih. Loh, kok pada senyum? Lah ya iya, harusnya begitu, Bu. Ibu pernah dilepas sama suami pakai begitu? Alhamdulillah enggak pernah. Jangan-jangan mau berhubungan aja, Allahumma barik lana. Loh, ini sunnah Rasulullah. Ini kan dewasa semua kan? Dewasa semua ya? Oh belum? Biar cepat dewasa ya. Yang belum biar cepat dewasa. Saya aja mengingatkan saja, mohon maaf ini nampaknya kecil tapi ini sunnah Rasulullah. Dan ini akan menjadi ibadah. Ayo maaf.
Yang biasa berdoa sebelum berhubungan dengan suami istri mana? Angkat tangan. Enggak ada yang berani ngacu. Ibu, jujur Bu, maaf, Ibu maaf jujur. Maaf, jangan disebut jorok ini. Karena Rasulullah sekecil apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, semuanya dibeberkan, diberikan contoh oleh Rasul. Masya Allah, luar biasa. Coba perhatikan Pak. Nabi Isa, Nabi Musa, sampai ke Nabi Adam alaihissalam, tidak pernah diceritakan tentang tidurnya Nabi Adam, dijelaskan ada nggak? Tidak ada. Nabi Isa, Nabi Musa, pernah nggak dijelaskan tentang bagaimana Nabi Isa mandi, bagaimana Nabi Musa sedang bangun tidur? Tidak ada Pak ceritanya. Tapi Nabi Muhammad sampai berhubungan badan saja semuanya diceritakan oleh Fatimah, Siti Aisyah, Masya Allah. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan semua. Sampai ketika mandi saja Rasulullah diceritakan oleh Aisyah. Sampai teriak-teriak Siti Aisyah kepada Rasulullah. Jangan habiskan airnya wahai Rasul. Rasul kan suka nakal ketika mandi bersama-sama itu. Ini kayaknya Bapak Ibu nggak pernah mandi bareng nih. Halo? Pak Sugeng suka mandi. Pak Sugeng. Setiap yang saya tanya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Setiap yang saya tanya, berkeluarga-keluarga yang katanya konon mencintai Rasulullah, ketika saya tanya, pernahkah mandi bersama istri? Malu loh, kok malu? Sama istri kok malu? Oh malu disampaikan. Oh iya ya malu disampaikan. Tapi saya yakin semuanya udah biasa kan? Lah kok malah ketawa juga? Ayo Pak, Bu dilakukan. Sampai sekali lagi. Siti Aisyah sampai, Rasul jangan banyak cipratkan airnya, sisakan untukku. Rasul. Sampai begitu Pak. Masya Allah. Kenapa sampai seperti itu? Karena di Arab kan airnya sedikit Pak. Rasulullah kadang mandi besar itu mencukupkan satu bejana Pak. Kita bukan satu bejana, satu tong. Habis diguyur mandi. Bu, Pak, kata Rasulullah, bahkan Al-Quran menyampaikan, وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Janganlah kalian berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Termasuk air, Pak. Yuk coba kita sampaikan kepada anak-anak kita, mohon maaf, ini mencinta Rasulullah. Anak-anak yang biasa sholat ketika berwudu biasanya pakai pancuran atau diciduk? Pakai keran. Coba Bapak pernah memperhatikan atau Ibu ketika keran dibuka apa dikecilkan ketika wudu? Dikecilkan atau dibesarkan? Dibesarkan. Ketika membasuh ditutup apa tetap buka? Bandingkan nanti oleh Bapak Ibu mana air yang dipakai wudu dengan yang terbuang, banyak mana? Yakin banyak yang terbuang. Padahal kata Allah, satu tetes saja air yang tidak kau gunakan dengan sia-sia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hal kecil Pak. Termasuk mandi. Kalau cukup dengan 1 ember, kenapa pakai 10 ember? Kalau wudu, Rasulullah biasa berwudu hanya menggunakan 1 gayung. 1 gini cukup nggak buat wudu Bapak? Cukup nggak? Cukup. 1 gelas? 1 gelas cukup nggak Pak, Bu? Cukup Pak, kalau dicukupkan. Masalahnya kita nggak pernah mencoba karena air di tempat kita berlimpah. Coba Bapak besok ke Arab sana, tinggal di sana. Di Arab juga sekarang sudah luar biasa Pak. Di Arab, Masya Allah dengan kecanggihan teknologi, air laut disaring di sebuah di bawah tanah, disaring dengan mesin yang luar biasa. Sekarang suplai air wilayah Arab itu melebihi kapasitas Indonesia, Pak. Air laut disaring menjadi air tawar, dan air tawarnya berkualitas, Pak. Di Arab sudah tidak ada lagi air pam yang tidak bisa diminum langsung, Pak. Ini kecanggihan teknologi yang luar biasa. Nah, jadi sekarang di Arab juga sama, Pak, sudah bebas aja mandi, banyak air. Bahkan air zam-zam pun sekarang luar biasa. Bisa dinikmati setiap saat. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah hal-hal yang kecil. Mari kita lihat dulu Ustaz. Sedikit riwayat mengenai Maulid Nabi Muhammad. Ini masih ada
kaitannya dengan maulid ya Ustaz ya. Insyaallah ya. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di tayangan itu di Rusia Pak. Kalau saya tanya, itu identik dengan perayaan atau peringatan Pak? Saya ulangi ya. Kalau Bapak tadi mungkin masih ada gambaran tayangannya. Jika melihat tayangan tadi yang tergambar di pikiran kita perayaan atau peringatan Pak? Perayaan ya? Kenapa perayaan Pak? Ada kembang apinya, ada joget-jogetnya, ya kan Pak? Nah, ya betul. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam Islam perayaan hanya 2 kali. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Selebihnya itu tidak boleh Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengadakan hari raya selain 2 hari raya, mereka telah bertasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mencontoh apa yang dilakukan mereka di luar Islam, maka sesungguhnya dia telah mengikuti mereka. Contoh, ada hari raya pernikahan. Ada Pak yang begitu? Banyak Pak. Ada pernikahan perak, ada pernikahan perunggu, ada pernikahan emas, ya kan? Lalu diraya-rayakan. Tidak boleh Pak. Maaf, ya maaf sekali. Ini harus kita tegas kalau mau meneladani. Ya, kemudian ada hari raya ulang tahun. Ada Pak yang masih merayakan ulang tahun? Nah, kalau di sini insya Allah tidak sedikit ya, anak-anak maksudnya. Anak-anak terbiasa begitu Pak. Padahal coba kalau dipikir-pikir, ya Allah kok dirayakan, usia berkurang kok dirayakan. Begitu ya. Atau hari-hari raya yang lain. Islam sekali lagi hanya mengajarkan 2 hari raya saja. Nah, apa yang diperkenankan kalau demikian dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW? Saya selalu menyampaikan, yuk ganti kalimatnya, jangan merayakan, tapi memperingati. Apakah memperingati boleh? Boleh kalau memperingati, tapi jangan ditahsiskan dengan waktu. Gitu ya. Memperingati Maulid itu apakah harus tanggal 12 Rabiul Awal? Tidak harus. Kalau bisa setiap hari diingat Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengingat ajaran-ajarannya, dengan melihat syariat-syariatnya. Itu yang harus kita ingat. Karena perintah Allah, wa dzakarullaha katsira. Mengingatlah sebanyak-banyaknya. Yang seperti itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu Rasulullah, kita cinta gak sih sama Rasulullah SAW? Cinta sama Rasul? Halo? Cinta? Sudah sebesar apa cinta Bapak Ibu? Tidak bisa ngikut. Oh, tidak bisa diukur. Berapa meter? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya, nggak bisa terukur. Jadi kalau begitu ukuran cinta kita kepada Rasulullah apa? Mengikuti ajarannya. Sudah seperti apa Pak ajaran yang diikuti? Orang doa mau masuk ke luar aja nggak bisa. Mau bercanda Pak, bercanda tayamum itu ya. Jadi padahal Pak Allah mengingatkan, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah dalam agama Islam itu dengan totalitas. Kalau totalitas sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam. Rasul sebagai figur contohnya, tauladannya. Lalu kalau kita tidak mencontoh mulai hari ini, mau kapan? Ini masalahnya. Dan maaf, seringkali Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada banyak yang keliru dalam meneladani Rasulullah. Dia bilang, ini adalah dicontohkan oleh Rasulullah, ini dicontohkan oleh Rasulullah, ini dicontohkan oleh Rasulullah. Mengatasnamakan Rasulullah itu adalah kebohongan yang sangat besar, Pak. Maaf, ada yang mengatakan, maaf sekali Bapak Ibu. Ketika misalnya kita mau memasuki Asyura kemarin, berseliweran WA, ya kan? Barang siapa yang membaca ini di malam Asyura akan masuk surga tanpa dihisab. Wah, mantap kali. Ada yang menyebutkan, bacalah sholawat 1000 kali, bacalah sholawat 3000 kali. Sholawatnya yang mana?
salawat idrokiyah, salawat istighosah, salawat nariyah, salawat badar. Maaf ya Pak ya Bu ya. Pak, Bu, saya perlu luruskan ini. Saya sampai hafal Pak yang namanya Al-Barjanji sama Diba Pak. Ada yang paham buku ini Pak, kitab ini? Al-Barjanji dulu Pak? Belum ya? Ada Diba sama Al-Barjanji. Nanti saya ceritakan sedikit tentang Al-Barjanji. Kitabnya setebal ini. Dulu di pondok saya sampai hafal, uwak saya yang mengajarkan saya sama kakek saya. Saya hafal dari mulai Abtadi'ul imla bismiddantil aliyah mustadiran faidul barakati alam dan seterusnya. Itu kisah tentang Rasulullah SAW dari mulai dari dalam kandungan hingga beliau wafat. Semua ada di Al-Barjanji sama Diba. Nah masalahnya sekarang, siapa yang membuat Al-Barjanji? Siapa yang membuat Diba? Siapa yang membuat sholawat nariyah? Siapa yang membuat sholawat badar? Siapa yang membuat sholawat istighosah? Siapa yang membuat sholawat idrokiyah? Siapa yang membuat sholawat syifa? Bukan dari Rasulullah. Saya tegaskan sekali lagi. Itu semua bukan dari Rasulullah Pak. Rasul hanya mengajarkan sholawat 3 Pak. Pertama sholawat Nabi Muhammad. Yang kedua sholawat Ibrahim. Yang ketiga salawat Jibril Pak. Mana salawatnya? Contoh, satu salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ketika dibaca pada saat salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala. Nah ini kama sallaita ala Ibrahim, salawat Ibrahim. Lah kemudian salawat Jibril yang mana? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak salawat Jibril. 3 ini Pak yang diajarkan Rasul. Lalu dari mana salawat badar? Salawat badar pembuatnya muncul dulu pada zaman PKI Pak, salawat badar ini. Dari mana Pak penciptanya? Orang Indonesia Pak, orang Jombang Pak. Untuk menyatukan umat Islam karena ganasnya PKI saat itu. Berarti tahun berapa ini? 65 baru saja. Ya kan? 1965 baru Pak. Ini bukan salawat yang lama. Artinya apa? Rasulullah tidak pernah baca salawat badar. Gimana salat badar itu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini enggak apa-apa Pak sampai situ Pak. Yang membuat kita cacat berakidah adalah tawassalna bismillah. Masih boleh Pak bertawassul dengan mengucapkan bismillah. Wabil hadi rasulillah. Dan dengan petunjuk Rasulullah. Kita dapat petunjuk dari Rasulullah enggak sekarang? Dapat enggak? Dapat melalui ajarannya. Wa kulli mujahidin lillah. Bertawassul dengan para mujahid, para syuhada. Mujahidin lillah, para mujahid. Boleh enggak kita bertawassul dengan mujahid? Tidak boleh Pak. Ini yang menjadi cacat akidah Pak. Yang terakhir nih yang paling berat. Bi ahlil badri ya Allah. Bertawasul dengan ahli badar yang sudah meninggal. Apakah kita tahu ahli badar itu semuanya orang-orang hebat? Wallahu a'lam. Tidak boleh Pak bertawasul dengan orang yang sudah mati kecuali dengan Rasulullah. Bahkan kalau bisa langsung saja kata Rasulullah. Kepadaku cukup bersalawat saja, tidak perlu bertawasul.
Malah Rasul pernah mengajarkan kepada kita, boleh kau bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Dicontohkan oleh Rasulullah pada saat meminta hujan, Pak. Apa meminta hujan itu? Istisqa. Ketika mau berdoa istisqa, Pak, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, minta tolong doakan kepada ayahmu agar hujan segera turun. Nah, Rasul meminta tolong kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq karena dianggap soleh untuk berdoa, meminta pertolongan diturunkan hujan. Tapi kepada orang-orang yang sudah meninggal, mohon maaf Bapak Ibu, jangan melakukan tawasul, tidak diperkenankan dalam agama. Berdoa langsung kepada Allah. Kalaupun bertawasul kepada Rasulullah cukup dengan salawat, tidak bertawasul dengan Rasul. Ada lagi yang salawatnya luar biasa, Pak. Ada salawatnya namanya salawat Allahumma sholli ala Muhammadin al-Fatih, Pak. Salawat Fatih. Ini salawatnya luar biasa nih. Allahumma sholli ala Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal haddi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dulu saya sering baca doa ini, Pak, salawat ini. Ternyata keliru, Pak, saya selama ini. Salawat Fatih di dalamnya adalah sanjungan kepada Muhammad, artinya nih, sanjungan kepadamu Muhammad yang dapat membukakan segala yang tertutup. Apakah ya Rasulullah bisa membuka segala yang tertutup, Pak? Tidak bisa. Rasul ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamah? Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa menjawab itu rahasia Allah. Bahkan kita ingat jemaah rahimakumullah, ketika Rasulullah menjelang lahir di malam Siti Aisyah mau melahirkan Rasulullah SAW, maka bertaburan bintang-bintang suraya di langit. Maka Allah jadikan jentikan-jentikan yang menghantam para syaitan, para jin, untuk tidak lagi diperkenankan membuka rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala di alam azali. Dulu sebelum lahir Nabi Muhammad, para jin, para setan bisa membuka di Lauhil Mahfud rahasia-rahasia masa depan. Jadi kalau sekarang ada Roy Kiyoshi, ada Ki Joko Pinter, ganti ya sudah ya. Orang bodoh aja kok diikuti. Gitu ya. Dulu Mama Loren malah meninggal duluan. Iya kan? Yang pernah kiamah tahun berapa? 2012. 2020. 2010. Udah meninggal duluan beliau ya. Udah kiamat duluan ternyata ya. Masya Allah. Geger ya? Bapak ikut geger? Enggak ya, alhamdulillah. Mati uis gitu aja lah. Iya betul, Pak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti itulah ya. Jadi tidak bisa, Pak, setelah Rasulullah lahir tidak ada satu manusia pun, jangankan manusia, makhluk di muka bumi, bahkan malaikat pun tidak diperkenankan selain memang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membuka rahasia masa depan. Tidak ada yang bisa membaca masa depan. Bohong, Pak, kalau ada yang mengatakan datanglah ke sana, datanglah ke ahli apa itu namanya? Itu ahli nujum. Ahli nujum lah, ahli apa didatangi. Saya yang herannya, Pak, ada seorang guru dari SMK, Pak, saya tidak sebut SMK-nya, Pak ya. Guru di SMK, kodako saya berkonsultasi itu sama istri saya, dia selalu mengatakan, saya tuh diguna-guna, saya tuh ini, saya tuh mau mendatangi orang pinter ini. Jadi hidupnya, Pak, gajinya habis dipakai mendatangi orang pinter, Pak. Suaminya sampai marah-marah, Pak. Saya bilang, ibu mulai hari ini nggak usah datangi anak orang pinter. Datangi yang bodoh aja, Ki Joko bodoh gitu kan. Nggak usah, Bu. Saya bilang itu dosa, ibu. Mendatangi saja, jangankan mendatangi kan. Baru ada i'tikad saya percaya, itu sudah musyrik akidah. Ya kan, Pak? Musyrik i'tikad. Ya, baru i'tikad saja. Apalagi sudah sampai melangkah. Meskipun belum sampai, ketika sampai meyakini apa yang dilakukan, wah udah itu udah selesai dah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah
tidak mencontohkan itu semua, Pak. Tadi ya, apa tadi ada sholawat idrokiyah, Allahumma sholli ala Muhammadin. Ah, itulah saya lupa semuanya tuh, banyak sekali. Nariyah gimana Nariyah? Allahumma gimana, Mbak? Enggak ada yang tahu di sini ya, alhamdulillah ya. Panjang padahal itu ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan, Kalimantan. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ini bahasa bukan suka dinyanyiin sama anak-anak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatir. Udahlah panjang lah ya. Ya itulah pokoknya. Itu Pak kalau sekedar dinyanyikan boleh Pak, daripada nyanyi iwa peye. Itulah ya, lagu yang kayak gitu ya. Boleh dinyanyikan, tapi jangan meyakini itu adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Padahal Rasul menyampaikan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaiha biha asran. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan dahsyatnya lagi, mengucapkan salawat dimanapun kita berada dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak akan pernah tidak sampai kepada Rasul. Janji Allah, siapapun yang mengucapkan salawat di belahan bumi manapun mengucapkan salawat, seketika itu juga aku sampaikan kepada Rasulullah di maqamnya di Madinatul Munawwarah. Masya Allah. Seketika Pak. Langsung diijabah Allah. Kita mengucap dari sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai langsung Pak. Maka jangan pelit. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan sholawat. Berapa kali satu hari membaca sholawat Bapak Ibu? Berapa sebanyak-banyaknya itu? Sampai enggak terhitung, Masya Allah. Padahal banyaknya itu cuma berapa kali gitu kan. Masya Allah. Yang pasti di dalam sholat, ya kan? Ketika sholat, insya Allah kita senantiasa mengucapkan sholawat. Berapa kali berarti dalam sholat itu? 5 kali saja. Kurang Bu, kalau ibu bapak bacanya 5 kali. 34, kok banyak sekali? Oh, kok 5 kali juga sedikit itu? Kok sedikit? Berapa kali berarti ini kalau dalam salat wajib aja, salat wajib. Berapa kali ini? 8 kali 9. Dalam salat ada 9 kali ya Pak ya? 9 apa kali berapa Pak? 9 kali berapa Pak? Ini guru matematika nih kelihatannya. Ini memang ya pandai menghitungnya, luar biasa ya, Masya Allah. Nah, jadi kalau di salat wajib ada 9 ya. 9 kali karena di subuh tidak ada tahiyat awal, maka 1 kali. 9 kali Pak, betul Pak. Selamat ya Pak ya, Anda mendapatkan hadiah. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Salawat yuk kita buktikan. Nah, salawat sehari-hari kita baca, ya lebih baik bersalawat lah daripada bersenandung yang enggak-enggak kan begitu ya. Nah tapi itu tadi Bapak, andai kata kita mengucapkan salawat yang terpendek aja. Allahumma sholli ala Muhammad, itu terpendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah yang hebatnya lagi, maaf sekali Pak. Ini tolong enggak usah terlalu, atau bahkan kalau baik jangan ditiru. Ketika saudara-saudara kita yang ketika ada misalnya saya di sini, Allahumma sholli alaihi dari belakang itu. Ada yang pernah mendengar begitu, Pak? Teriak Pak dari belakang jamaahnya itu. Banyak. Oh, ini umpul-umpul. Pak, enggak usah teriak-teriak baca salawat. Salawat pelan-pelan saja. Allah Maha mendengar. Allah Maha merespon segala yang kita ucapkan. Jangankan dengan lisan. Baru di dalam hati saja Allah sudah tahu kok. Enggak usah pula teriak-teriak.
Ya. Bahkan sebagian saudara kita mengucapkan sholawat dinyanyikan saja kurang baik. Kecuali, maaf, daripada nyanyi yang tidak lebih baik baca sholawat. Kan begitu ya Pak ya? Begitu. Begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah jadi kapan sih mulainya sebetulnya Maulid Nabi ini? Sejarahnya, apakah Rasulullah mengadakan maulid? Tidak. Rasulullah tidak pernah menyelenggarakan maulid. Maulid Nabi dimulai oleh Bani Fatimiyah, dinasti Fatimiyah. Dibuka sedikit Pak. Oh, ini laqad kana lakum tadi ya. Berikutnya lagi Pak Ustaz. Uswah hasanah. Terus kemudian ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini ayat-ayat yang terkait dengan ini. Nah, ini aja mungkin pedoman kita buat semua. Saya perlu jelaskan dulu sedikit Pak Ustaz, monggo ini sama terjemahnya. Ini surah Ali Imran. Ini surah Ali Imran. Ini cukup buat kita untuk pedoman. Handsbook kita, kalimat ini sudah mencukupi. Kalimatnya adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umat-umatnya, kata Allah, jika umat kalian mencintaiku, kata Allah, lakukan saja apa yang kau lakukan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah, lakukan saja. Tuhibbunallah, yuhibbukumullah. Maka pasti Allah akan mencintai kalian. Bahkan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa ada kalimat yuhibbukumullah dan wa yaghfir lakum dunubakum? Maksudnya adalah ketika Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum, mengampuni apa yang sudah kita lakukan, mencontoh orang lain gitu loh Bu. Kita kan pernah mengadakan merayakan ulang tahun dengan anak-anak, tiup. Nah kayak gitu tuh Pak. Pakai request menghadapi lilin segala coba. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berdoa di hadapan api tidak ubahnya seperti agama Majusi. Majusi itu penyembah api kan? Nah ini di depan lilin kita berdoa. Orang Islam loh. Ada yang begitu Pak. Anak-anak mohon diingatkan Bu. Gitu ya. Tidak pantaslah warga Muhammadiyah masih menyelenggarakan tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Na'udzubillahi min zalik. Ayo Pak kita ingatkan kepada anak-anak kita. Biar kita lurus Pak. Karena perintah Allah terutama untuk bapak-bapak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa ma tu'marun. Mengingatkan ini kepada bapak-bapak pemimpinnya, bapak-bapak memimpin istri, istrinya menyelenggarakan ulang tahun buat anaknya, kata bapak, "Jangan, Bu. Jangan istriku, aku cinta kepadamu." Wah, gitu kan? Jangan lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Bapak nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kenapa? Segala sesuatu yang menyerempet keluarga kita terjerumus ke jurang api neraka, maka kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maulid Nabi dia mulai dari zaman dinasti Fatimiyah, Pak. Siapa yang memulai? Adalah seorang yang kecewa. Orang yang kecewa, Pak, sekali lagi dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah, terutama setelah terpecahnya 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Namanya adalah, ada di situ Pak, coba Pak digeser Pak ke bawah terus. Namanya adalah Ubaid lidinillah. Oh, kelewat Pak. Ini ada anak-anak begitu Pak ya, kelewat Pak di atasnya Pak. Kecepatan rupanya ya. Oh, enggak ada. Jadi pada saat itu Ubaid inilah yang memulai Pak. Ubaid ini salah satu pengikutnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra karena kecintaannya saat itu saudara-saudara kita mencintai Ali dan mencintai Fatimah sampai mengatakan
Nabi setelah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali rahimakumullah. Nah, siapa itu? Adalah orang-orang Syiah. Maka coba tadi Bapak lihat di tayangan tadi di Rusia, ada joget-joget kan Pak? Itu ada kebiasaan orang-orang Syiah Pak. Di mana ada sholawat pakai joget, di mana ada doa pakai joget, itu pasti orang-orang Syiah Pak. Orang Syiah gemar melakukan itu Pak. Orang Syiah gemar berfoya-foya Pak. Bapak Ibu tadi lihat ada apa namanya nih? Mahkota ya? Nah, sampai seperti itu Pak, Masya Allah. Ya, jadi awalnya Pak Maulid ini dilakukan oleh orang-orang Syiah Pak. Termasuk mengucapkan, maaf coba Bapak Ibu lihat. Salawat-salawat yang muncul selain yang 3 tadi saya sebut, semuanya menggunakan kata Sayyidina. Betul tidak? Kapan mulai ada Sayyidina? Sayyidina itu muncul mulai zaman Fatimiyah itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka dalam salat, maaf, dulu dita'alluqkan kata Sayyidina itu hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Orang-orang Syiah mengucapkan kata Sayyidina itu hanya kepada Syiah, hanya kepada Ali. Kemudian karena semakin meluas penganut-penganut Syiah, ditambah Pak, kepada siapa? Kepada para sahabat. 4 sahabat. Jangan kepada Ali saja. Semakin meluas lagi, oh tidak pantas kalau dita'alluqkan hanya kepada 4 sahabat. Harus disampaikan kepada yang lebih besar siapa? Nabi Muhammad. Maka dimasukkannya lah Sayyidina pada salat. Betul tidak? Ada yang membacanya kan begitu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul? Betul tidak? Tidak ada dalam hadis satupun Bapak kalau lihat, silahkan buka hadis mana yang menunjukkan dalam salat, salawatnya menggunakan kata sayyidina. Tidak ada Pak. Jadi bacaan dalam salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, bagaimana dengan yang mengucapkan Sayyidina? Ya wallahu a'lam. Jangan kita juga menyalahkan. Begitu ya? Tidak boleh menyalahkan. Tidak mudah kita menyalahkan. Karena pasti mereka juga memiliki dalilnya, memiliki alasannya. Ya, wallahu a'lam. Daripada yang tidak sholat, pasti Allah tetap menerima sholat saudara-saudara kita insya Allah. Yakin. Baik. Tidak ada Pak. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada, baik terima kasih, kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya Pak. Bapak, Ibu jamaah rahimakumullah, sampai ini perlu saya contohkan Pak. Anak-anak kalau kita perhatikan ketika mau minum pakai apa ini? Pakai botol Pak, misalnya kita berikan contoh Pak, dibuka biasanya pakai tangan mana Pak? Ini susah bukanya nih. Masya Allah. Saya sering melihat anak-anak kan sekarang banyak yang berbotol Pak minuman-minumannya ya Pak ya. Ketika dibuka biasanya anak-anak memegangnya tangan kiri atau tangan kanan Pak botolnya Pak? Tangan kiri, yang buka tangan kanan. Setelah dibuka langsung minum sambil Masya Allah. Itu yang diajarkan Rasul? Tidak, Rasulullah tidak pernah memegang tangan kiri loh Pak. Bahkan maaf, nggak jauh-jauh. Ini ada jamaah, bahkan guru saya sebetulnya, tapi beliau sering belajar dengan saya, di Sedayu sini Pak. Pas ada Pertamina itu loh Pak. Seberangnya kan itu apa namanya? Apa kampungnya lupa saya, astagfirullahaladzim. Apa Pak? Allah ya Allah. Ya pokoknya Sedayu lah situ ya. Seberangnya persis Pak, seberangnya persis Pertamina. Sebelah Pertamina itu kan timurnya terhalang satu rumah ada Masjid Al-Inayah namanya. Nah, Al-Inayah ini kebetulan kemarin saya ikut dalam perencanaan dengan Pak Haji Dasuki namanya. Pak Haji Dasuki beliau ini komisaris di mana ya? Komisaris di Bumi Putra Pak, tapi sekarang sudah pensiun. Tapi tetap masih pengurusnya di Bumi Putra. Ikatan apalah saya namanya lupa. Nah, beliau pernah menyampaikan ke saya, dulu ketika beliau bertugas di Prancis Pak, ada salah satu di antara saudara-saudara kita yang muslim memegang minuman dengan tangan kiri Pak. Ditegur Pak oleh orang-orang Prancis. Segala sesuatu yang baik itu katanya jangan dipegang tangan kiri. Apalagi ini makanan dan minuman pegang dengan tangan kanan Pak. Masya Allah luar biasa, itu non muslim Pak.
Kawan saya Pak, ada di New Zealand sedang bertugas, makan ceritanya Pak. Makan di sebuah restoran Pak. Maaf sekali, saya singkat saja. Ada tersisa karena dia itu ketika bertugas di sana pingin mencicipi semua makanan, hari-hari kan beliau hanya rapat begitu kan? Meeting materi terus. Satu saat udah mau pulang ke Indonesia itu, makanlah bareng-bareng karena di seberangnya hotel itu ada rumah makan yang besar, asri, indah sekali begitu dan ramai sekali. Dia datang ke situ Pak bersama-sama dengan teman-teman. Saking kepinginnya semua yang ada di situ dipesan Pak. Makanan apa ayo dipesan aja semua. Ternyata Pak tidak habis Pak. Ada saudara di sana, ada di sebelah di sekitar situ, ada duduk satu keluarga Pak. Suami, istri sama anaknya satu. Ketika melihat ada saudara-saudara kita yang dari Indonesia ini tidak habis Pak, berdiri Pak. Berdiri kenapa? Kenapa Anda tidak habiskan makanan ini? Makanan ini tumbuh di negara kami dengan jerih payah petani Pak. Sampai mengatakan begitu Pak. Setelah mengatakan begitu, lalu apa Pak? Lapor polisi Pak. Ini orang Indonesia tidak menghabiskan makanan Pak. Dilaporkan polisi Pak. Bukan penghinaan Pak, ya orang kita ini yang menghina Pak. Iya betul. Air yang mengalir di sana katanya, karena kata saudara kita di sana ini bukan air yang sia-sia Pak. Makanan yang terhidang di meja itu semuanya jerih payah petani, bukan cuma satu hari, butuh proses berbulan-bulan. Yang namanya daging yang ada di hadapan Bapak ini katanya kan, itu tumbuh dari sapi, sapinya dihidupkan, dipelihara nggak bisa cuma 1-2 bulan, bertahun. Bapak tidak menghargai, dengan Bapak tidak menghabiskan ini, Bapak tidak menghargai negara kami Pak. Coba Masya Allah. Ada orang Indonesia yang begitu Pak. Berserakan itu Pak. Saya lihat di KFC itu berserakan makanan. Na'udzubillah. Saya ngisi di Indoluk Pak. Alhamdulillah rutin dari yayasan kami. Membina dengan kawan-kawan. Masya Allah. Pukul berapa Pak ini? Habis waktunya Pak? Sudah habis? Oh iya silakan, bertanya dulu silakan kalau yang mau bertanya. Ya, silakan. Oh, silakan. Ya, setelahnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maafkan, Pak. Masya Allah. Saya mau bertanya tadi mengenai yang pertama ulang tahun. Ini saya punya kejadian apa ya? Kejadian. Apa ya? Ya, ini anak saya itu minta dikasih hadiah di saat ulang tahun. Ya. Tetapi bukan perayaan. Jadi kan memang untuk perayaan saya sudah ngasih tahu tidak boleh merayakan. Tapi dia bilang, ya tolong ya kalau pas ulang tahun saya dibeliin ini, beliin itu. Ya, gitu. Gitu. Itu hadiah, intinya maksud dia untuk hadiah, minta dihadiahi. Nah itu untuk ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon diberikan penjelasan supaya nanti kami dalam keluarga tidak salah dalam melakukan. Selanjutnya tadi yang terakhir tadi mengenai, apa tadi lupa. Yang terakhir ini tadi bahas apa tadi Pak? Ya. Oh makan. Yang terakhir ini tadi loh, masalah makan. Iya. Makan, iya. Nah masalah makan, ini saya sering mengalami Pak. Ini juga kejadian yang sangat membuat saya menjadi bingung dan repot juga Pak. Iya. Makan. Iya. Kan tadi kalau tidak habis. Iya. Kan kurang bagus atau mungkin tidak sesuai dengan akhlaknya Rasul. Iya betul. Tapi bagaimana kalau makan itu diambilkan Pak? Contohnya seperti ini Pak. Ini sudah diambilkan dengan porsi yang sedemikian rupa. Tapi ternyata saya nggak cukup perut saya. Bagaimana ini? Bawa pulang. Nah, ini kalau kan gitu ya Pak. Kalau misalnya sudah terlanjur dicampur semua sudah kita makan tidak habis. Iya betul.
Nah ini yang jadi masalah di situ. Kalau kita tidak habiskan juga salah, kan begitu. Nah kalau kita habiskan perut kami tidak cukup. Nah itu mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya langsung jawab aja ya Pak. Ternyata ini saya ada diingatkan ini. Saya ngisi Jumatan di Hotel Indoluk Ibu Bapak. Mohon maaf ini. Mana udah pukul 11. Ya, dijawab dulu ya. Oke, baik. Saya jawab singkat aja ya Pak ya. Jawab singkat tadi masalah ulang tahun ya Pak ya. Ulang tahun itu karena kebiasaan Pak. Maka jangan dibiasakan Kak Pak. Kalau sudah dibiasakan, dirayakan, apalagi dari kecil sudah diraya-rayakan, pasti sampai besar juga demikian kalau tidak segera kita hentikan. Tapi kalau tidak dibiasakan, insya Allah tidak akan minta. Kalaupun misalnya Bapak maaf tadi menta'alluqkan putranya kok minta gimana tadi Pak? Minta dibelikan pesawat, apa? Apa? Oh hadiah. Nanti Bapak, Pak yang repot Pak, ketika kecil anak sudah minta diberi hadiah di ulang tahun, ya kan Pak? Besok minta nikah di ulang tahun. Besok lagi minta disunat di ulang tahun. Terus semuanya akan menta'alluqkan. Jadi enggak usah dibiasakan. Ya, atau Bapak kan bisa menyampaikan alasan. Dan sebaik-baik kepada anak itu jangan memberikan segala sesuatu langsung pada saat meminta ya Pak ya. Ya kan Pak? Tapi herannya saya ada yang suka begini Bapak maaf. Ada ibu-ibu ketika diminta uang, "Bu, minta uang." Padahal dia nyimpen uang Pak di BH-nya. Dia bilang, "Aku tidak punya uang." Ah, bohong nggak? Bohong Pak. Bohong Pak kalau tidak punya uang. Padahal ada. Tapi kalau ibu yang bijak ketika ditanya, "Bu," anaknya, "Bu minta uang." Ibunya bilang, "Saya mama tidak pegang uang." Benar nggak Pak? Abang iya kok tidak pegang. Adanya di BH. Ah gitu ya. Nah jadi Bu ini mengajarkan yang tidak benar ini ajaran Rasulullah, Masya Allah. Jangan berbohong, intinya jangan berbohong. Tapi ya itu ya Bapak ya, boleh sekali tidak masalah Pak, tapi jangan sampai keterusan. Gitu ya Pak, dijaga. Kalau misalnya Pak, saya minta di hari ulang tahun, minta ini, asal jangan diitikadkan dengan hari ulang tahunnya gitu ya Pak ya. Bukan dalam rangka merayakan. Sekali lagi, kalimatnya merayakan, hindarkan itu kalimat merayakan. Begitu Bapak. Kemudian masalah nasi tadi bagaimana dengan yang sudah sudah dikemas, begitu ya Pak ya? Bawa pulang Pak. Siapa tahu anak istri Bapak di rumah menantikan Bapak pulang bawa oleh-oleh, kan begitu? Seperti itu Bapak ya. Ya kalau memang kita sudah tidak sanggup Pak, jangan dipaksakan. Karena memaksakan juga tidak baik. Maka Pak yang baik itu saya yang kurang setuju ketika prasmanan, ketika kita ada ikut yang nikahan gitu, mantenan gitu kan. Karena hidangannya banyak, apa-apa diambilnya Pak. Sampai-sampai berserakan tidak habis. Ini yang mubazir. Innal mubazirina kana ikhwanasyayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah temannya syaitan. Begitu Bapak Ibu. Baik Ibu, mohon maaf. Ini saya tayangannya aja belum selesai ya. Kita lanjutkan tahun depan ya insya Allah. Ibu, Bapak, Pak Kepala Sekolah juga. Saya tadi menyimak yang dibaca Ibu Al-Qur'annya, Masya Allah, luar biasa sekali. Saya senang sekali. Ya, meskipun tadi pada tertutup masker gitu, kapan suaranya terdengar. Ada perbedaan Bapak sedikit untuk yang tertutup dengan yang terbuka. Ketika membaca Al-Quran itu, ketika tertutup masker, ada satu yang hilang, sautul huruf. Sautul huruf itu makhraj dan sifat yang timbul pada bibir, gitu ya. Jadi tidak nampak. Nah, seringkali ada huruf yang tidak diperkenankan melibatkan bibir, malah melibatkan bibir. Sira, sira, wallazi, walabwalin. Di antaranya. Banyak huruf yang tidak melibatkan bibir. Huruf yang melibatkan bibir hanya 4 huruf. Yang bibir 2, mim, ba, dan waw. 1 huruf melibatkan bibir 1 dengan gigi, yakni huruf fa. Selain 4 huruf, 24 huruf yang lain tidak boleh melibatkan bibir. Jangankan tersenyum, monyong saja jangan. Ketika bertanda baca fathah, jangan menggerakkan bibir. Apalagi sampai mencucu. Nanti Bapak Ibu cek di rumah, boleh sambil bercermin. Cerminnya boleh yang besar kepada istri Ibu, atau kepada suami, atau yang kecil pakai cermin.
Silahkan ucapkan huruf-huruf isti'ala ditambah huruf shin dan ra. Apakah masih melibatkan bibir? Jika masih melibatkan bibir, sedikit saja bergerak, itu belum sempurna surah Al-Fatihahnya. Ibu, bapak, surah Al-Fatihah yang harus diucapkan mencucu ada berapa kali? Tidak tahu ya, alhamdulillah belum pernah menghitung ya. Ya nantilah kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak, ini Ustadz, saya mohon maaf, mohon izin ini melanjutkan saja karena sudah dinanti di sana. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan masih kurang. Kita lanjutkan ya kapan-kapan ya. Insyaallah. Kebahagiaan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang benar insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kurang insyaallah banyak kekurangan dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan mari kita wujudkan cinta kita kepada Rasulullah mulai detik ini. Kita wujudkan di keluarga, kita wujudkan di sekolah, kita wujudkan dalam berteman, kita wujudkan dalam kehidupan bersosial di lingkungan. Maka insyaallah jaminan dari Rasulullah, barang siapa yarju liqa rabbih. Tadi disampaikan dalam kalimat Al-Quran tadi. Orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, atau laqad ja'akum Rasul itu, orang yang dapat mencintai, dapat meneladani Rasulullah itu, hanya bagi orang-orang yang diberi hidayah untuk kembali bertemu dengan Allah dan Rasulnya di akhirat. Bagi yang tidak dapat hidayah, itu berat memang tidak melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.